Saudara, saya kasih contoh lain. Bagaimana implikasi ini besar sekali. Waktu saudara menghadapi sebuah keadaan di mana apa yang sudah saudara lakukan, saudara sudah berlelah-lelah mengerjakan sebuah pelayanan atau apapun itu. Dan saudara merasa kurang dihargai, lalu saudara pengen marah. Kalau kasih karunia yang menggerakkan itu, maka kita semakin menyadari bahwa sesungguhnya kita memang gak layak mendapatkan apa yang kita anggap pantas untuk kita dapatkan. Kalau Allah sampai memberikan apa yang pantas untuk kita dapatkan, maka itu hanyalah tentang kematian kekal. Contoh yang lain, saudara. Waktu kita merasa kurang dihargai, lensa yang kita pakai berdasarkan perbuatan, maka mungkin kita tidak segan meluapkan kemarahan kepada orang yang tidak menghargai kita. Tapi kalau lensa kasih karunia yang kita pakai, waktu kita mau melampiaskan kemarahan pada orang yang tidak menghargai atau yang melakukan kesalahan pada kita, maka di sana kita diingatkan terlebih dahulu kalau kita sesungguhnya orang yang juga tidak layak menerima kasih karunia. Yang layak kita terima hanyalah kemarahan dan murka Allah. Tapi kalau kita diampuni itu semata-mata kasih karunia. Saudara, dengan lensa kasih karunia, maka kita akan lebih tenang merespon orang lain. Contoh yang lain, saudara. Saat saudara merasa bersalah atas kegagalan yang saudara lakukan. Karena kasih karunia, karena semuanya itu kasih karunia. Maka kita tidak bisa berkata bahwa aku sudah tidak layak lagi menerima kasih karunia. Karena sejak mula memang kita nggak layak menerima kasih karunia. Hanya oleh karena kasihnya Allah kepada kita. Maka sekalipun kita melakukan kesalahan, kita gagal, kita tetap dikasih oleh Allah. Kita tetap anak-anaknya. So dengan lensa kasih karunia, waktu kita gagal, kita nggak jadi putus asa, kita nggak depresi, kita tidak menyalahkan diri kita, tapi kita sadar bahwa kasih karunia itu yang menopang untuk apa? Kita bisa bangkit kembali dan melakukan hal itu kembali. Tapi kalau lensa perbuatan baik kita cari pengakuan, kita cari penerimaan dari orang lain, maka yang terjadi apa? Sangat besar kemungkinan kita kemudian terus mengupayakan itu dan ketika gagal, kita menjadi putus asa. Tapi tidak dengan lensa kasih karunia. Lensa kasih karunia tidak membuat kita menjadi malas, tapi kita dimampukan untuk mengupayakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah keindahan Injil kasih karunia.